Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Baik. Masih semangat ya menjalani aktivitas hari ini? Semangat. Oke, semangat ya. Baik, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi saya minta kepada salah satu dari kalian, ada yang bisa memimpin doanya? Sebelum acara dimulai, mari kita berdoa bersama. Jadi tanya masuk kelas terus kayak tiba-tiba disuruh itu. Mungkin di sini ada yang belum kenal siapa dan kita juga belum saling mengenal satu sama lain. Jadi sebelum itu kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Dimulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Fatima Az-Zahra, biasa dipanggil Ibu Fatima. Nah, selanjutnya mungkin dari sebelah kanan saya yang perkenalkan diri, sebutkan namanya, nama lengkapnya, nama panggilannya, dan dari kelas mana. Perkenalkan Bu, nama saya Siti Fira, dipanggil Alaika, dari kelas 11 paket 7. Perkenalkan, nama saya Makfira Fadila Mulyani, biasa dipanggil Fira, dari kelas 11 paket 7. Perkenalkan, nama saya Nabila April, biasa dipanggil Keila, saya dari 11 paket 7. Perkenalkan, nama saya Siti Islami, biasa dipanggil Aisyah, dari kelas 11 paket 7. Perkenalkan, saya Andi Musida, biasa dipanggil Rista, dari kelas 11 paket 7. Baik, perkenalkan, nama saya Fadila, dipanggil Lara, saya dari kelas 11 paket 7. Oke, berarti semuanya dari kelas 11 paket 7 ya. Berarti sudah saling mengenal di sini. Jadi mungkin juga sebelumnya ada yang bertanya-tanya, ya Ibu, kenapa di sini cuma kita berenam yang mengikuti kegiatan tak? Nah, kenapa hanya kalian yang berenam mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Karena kalian itu orang-orang yang terpilih, orang-orang yang beruntung. Nah, kenapa Ibu bilang beruntung? Karena insya Allah kegiatan tak ini akan sangat bermanfaat untuk kita ke depannya. Baik, adapun topik layanan pada kegiatan bimbingan kelompok ini, yaitu menemukan passion dan tujuan karirmu. Mungkin di sini ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu mau jadi apa di masa depan. Nah, jadi tujuan dari adanya bimbingan kelompok ini bagaimana agar kalian bisa mengidentifikasi apa minat dan bakat dalam diri kalian yang sesuai atau relevan untuk pilihan karir ke depannya. Kemudian kalian memahami potensi karakteristik wirausaha, siapa tahu di sini di masa depan ada yang mau menjadi pengusaha yang sukses. Dan dalam kegiatan bimbingan kelompok ini tujuannya juga agar kalian bisa merancang atau merumuskan langkah-langkah atau strategi yang akan kalian ambil untuk mencapai tujuan karir ke depannya. Baik, adapun proses atau tahapan dalam kegiatan ini yang akan kita tempuh, ada berbagai aktivitas yang akan kita lakukan. Sebentar saya akan memberikan kalian ice breaking dan juga ice breaker, yaitu kartu karirku dari teori John Holland, yaitu tes IASE. Kemudian aktivitasnya juga ada cerita masa depan, dan pada tahap akhir kegiatan kita di sini saya akan memberikan LKPD dan juga lembar evaluasi hasil yang akan kalian kerjakan. Nah, jadi saya harap di sini kalian tidak ada yang merasa khawatir atau ragu untuk menyampaikan pendapatnya, dan mungkin di sini ada yang khawatir untuk menyampaikan pendapatnya karena takut ada yang bocor apa yang dia sampaikan. Jadi dalam kegiatan kita ini, kita semua apa yang kalian sampaikan di sini itu bersifat rahasia, tidak ada yang sampai terbocorkan. Dan juga dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, kalian mengikutinya tidak ada unsur paksaan dari orang lain atau berdasarkan sukarela. Semuanya tidak ada yang merasa terpaksa mengikuti kegiatan ini. Oke. Dan sebelum itu kita akan menyepakati kontrak kegiatan kita, termasuk durasi kegiatan pada bimbingan kelompok ini. Nah, untuk kontrak kegiatan kita di sini kita harus saling menghargai, menghormati pendapat satu sama lain, berpartisipasi aktif, dan tidak boleh main HP, dan juga tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan. Oke, sepakat ya semuanya?
Dan untuk durasi kegiatan kita di sini, kita akan melakukannya selama 1 kali 45 menit. Oke, setuju? Dan untuk posisi duduknya di sini supaya kita terlihat lebih akrab, apakah sudah merasa nyaman dengan posisi duduknya yang seperti ini? Nyaman. Nyaman. Oke, nyaman ya semua? Oke, supaya kita lebih bersemangat lagi, saya memberikan kalian satu ice breaking. Ice breakingnya itu tepuk wow. Sudah ada yang pernah tahu itu tepuk wow seperti apa? Belum ya. Oke. Jadi kalau saya bilang tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Oke, paham semuanya? Paham. Mulai dari sekarang ya. Tepuk wow, kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Yeay. Baik, karena kita tadi sudah melakukan ice breaking, jadi kita sudah lebih bersemangat untuk melanjutkan aktivitas kita. Jadi ini mau konfirmasi, apakah kalian siap? Apakah kalian sudah bersedia untuk melanjutkan sebelum kita masuk ke tahap inti kegiatan kita? Siap. Jadi kita di sini harus mengingat kembali apa tujuan kita tadi, apa kesepakatan yang telah kita buat tadi. Nah, kalau tadi kita kesepakatannya apa? Harus aktif, berpartisipasi aktif. Apalagi Main HP gitu. Tidak main HP. tidak boleh main HP ya, dan Tidak saling menghargai. Pendapat satu sama lain. Betul sekali. Jadi untuk tujuannya tadi kita di sini harus bersama-sama untuk bagaimana menemukan passionnya kita, bagaimana kita mengidentifikasi apa sih minat dan bakat yang ada dalam diri kita. Dan jadi dalam bimbingan kelompok ini juga tentu akan banyak manfaat yang akan kalian dapat. Jadi kita di sini bisa mengenal diri kita lebih dalam seperti itu. Jadi kita di sini semua berkomitmen untuk mengikuti apa yang sudah kita sepakati tadi. Oke, bisa semua ya? Bisa. Jadi selanjutnya di sini akan ada lagi ice breaker yang akan saya kasihkan, yaitu ice breakernya kartu karirku dari teori John Holland. Di sini ada namanya tes Riasek. Sebelumnya ada yang sudah pernah mendengar tes Riasek itu apa? Belum ya? Jadi tes Riasek itu merupakan tes dari teorinya John Holland. Nah, di tes Riasek ini ada 6 tipe kepribadian dari 6 huruf dari kata Riasek tersebut. Nah, kalau R itu realistik, I-nya itu investigatif, A-nya itu artistik, S-nya itu sosial, E-nya itu enterprising, dan C-nya itu konvensional. Jadi seperti yang saya katakan tadi, akan ada ice breaker di sini. Saya akan memberikan kalian kartu karir dan mendapatkan tipe karir yang berbeda-beda. Saya akan membagikan secara acak, dan setelah itu kalian baca deskripsinya untuk memahami apa sih itu realistik, apa sih itu investigatif, sosial, dan sebagainya. Pas ya, karena masing-masing sudah mendapatkan, mungkin bisa dari sebelah kiri saya, dari Rara, bisa membacakan deskripsi dari kartu karir yang didapatkan. Baik, untuk kartu karir Riasek dari teori John Holland ini, saya mendapatkan enterprising, di mana enterprising adalah tipe orang yang menyukai pekerjaan yang berhubungan dengan orang atau dan data,
Tipe ini sangat hebat dalam memimpin, mempengaruhi, dan membujuk orang lain. Bidang yang cocok dalam kartu karir ini yaitu pengusaha atau bisnis atau konsultan manajemen. Selanjutnya, Kartu karir riaset dari teori Johan Holland yang saya dapatkan yakni konvensional, yaitu tipe orang yang lebih suka bekerja dengan data atau angka dan catatan, menilai diri sebagai orang yang tertib, menyukai kegiatan yang teratur dan terorganisir. Tipe pekerjaan yang cocok yaitu pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, terorganisir dengan baik. Contoh pekerjaan yang sesuai yakni statistika, pegawai bank, dan sejenisnya. selanjutnya Aisyah. Saya dapat sosial. Sosial itu tipe kepribadian sosial, suka bekerja dengan orang, cenderung lebih tertarik dengan pekerjaan yang melibatkan interaksi dengan banyak orang. Ciri-cirinya suka membantu orang lain, pandai dalam hal mengajar, menasehati, dan ramah. Selanjutnya, Kartu karir yang saya dapatkan itu artistik. Artistik itu orang dengan kepribadian ini memiliki ide atau pemikiran yang seni, memiliki sifat kreatif, terbuka, dan emosional. Ciri-ciri orang yang memiliki artistik itu gemar melakukan aktivitas seperti seni, drama, menari, dan musik. Jurusan dan bidang karir yang cocok untuk tipe kepribadian artistik yaitu arsitek, jurnalis, seniman, dan fotografer. Selanjutnya Vira. Kartu karir riaset yang saya dapatkan yaitu investigatif. Tipe kepribadian ini dapat dilihat dari cara individu yang lebih suka berpikir dan mengamati daripada bertindak. Orang yang memiliki kepribadian ini lebih tertarik bekerja dengan data daripada dengan orang. Ciri-cirinya yaitu suka belajar dan memecahkan masalah matematika dari sains. Selanjutnya, Kalau yang saya dapat ini realistik. Orang dengan jenis kepribadian realistik menyukai pekerjaan yang terbilang rumit dan membutuhkan kemudian. Kurang menyukai pekerjaan yang melibatkan dokumen atau kerjasama tim. Orang dengan tipe realistik lebih tertarik pada pendekatan konkret daripada sekedar teori, lebih menonjol di bidang ilmiah dan mesin atau teknik dibandingkan bidang estetika. Ciri-cirinya adalah memiliki keterampilan yang baik dalam bekerja dengan alat perkakas, mekanik, mesin. karena kalian sudah tahu, sudah memahami dari 6 tipe kepribadian tadi, selanjutnya saya minta kalian untuk diskusikan kira-kira yang mana yang paling cocok, yang sesuai dengan kepribadian kalian dari 6 tipe kepribadian tadi. Ada yang realistik. Boleh didiskusikan sama temannya. Boleh saling tukar juga ini kartunya supaya siapa tahu ada tadi yang belum cukup memahami tipe kepribadian realistik itu apa. Investigatif ada di situ. Diskusikan ya. Ada yang mau duluan yang membacakan tipe kepribadiannya itu seperti apa, dari 6 tipe kepribadian tadi dia cocoknya di mana? Mungkin bisa dari sebelah kanan saya. Sebenarnya saya kayaknya enterprising, Ya. tipe orang yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan orang. Kenapa kita ini menurut Pak lebih cocok di tipe enterprising? Karena ini kan enterprising tentang memimpin, sedangkan saya anak pertama, terus 2 adik itu laki-laki, berarti susah sekali diatur, jadinya bisa nggak mengaruhi buat bisnis.
Berarti suka memimpin kalau sama adik-adiknya. Iya, tapi kalau sama orang lain ini bingung. Kalau sama orang lain kayak kurang bisa. Oh. Kalau Vira bagaimana? Kalau menurut saya kayaknya lebih ke realistik. Realistik. Karena Karena saya lumayan suka dengan kerjaan yang melibatkan alat perkantas, mekanik, dan juga saya mau masuk teknik. wah ya, amin ya Allah. Oke, selanjutnya Kalau saya ini punya dua tipe kepribadian yang cocok sama saya, apa itu? investigatif sama sosial. Alasannya kenapa? Kenapa menurutnya? Di sini investigatif di sini tipe kepribadian yang dapat dilihat dari cara mengamati. Terus kalau sosial ini dia cenderung lebih tertarik dengan pekerjaan yang melibatkan dengan banyak orang. Saya itu suka mengamati kepribadiannya orang-orang bagaimana, dari caranya berbicara, caranya berinteraksi satu sama lain itu bagaimana. Ya begitu. Ya, jadi lebih cocok ke investigatif dan sosial. Ya. Kalau Aisyah bagaimana ya? Masih ada dua, konvensional dengan sosial. Konvensional itu karena kan saya bilang dia suka bekerja dengan data atau angka dan catatan. Saya tuh kan suka ke matematika, jadi suka ke yang ada angka-angkanya, suka kalau hitung, lewat. Terus sosial itu karena saya memang suka berinteraksi sama banyak orang. Oke. Kalau Aisyah tadi konvensional karena ini dia suka menghitung, suka sama angka-angka, suka menghitung uang seperti itu. Terus kalau sosial karena senang bekerja sama dengan orang lain, berinteraksi dengan orang. Selanjutnya kita Kalau saya tipe kepribadian yaitu artistik, karena kan berhubungan dengan masyarakat dan cara untuk kami dalam masyarakat dengan menulis. jadi Isda di sini tipe kepribadiannya itu artistik karena dia ini jiwanya lebih emosional dan dia itu senang menulis seperti itu. Oke. Kalau Rara bagaimana? Kalau saya sebenarnya masih bingung Kak, tapi untuk yang cocok dengan saya saat ini tuh sosial dan konvensional. Karena saya tipe orang yang suka Kak bekerja dengan data, catatan, dan menilai diri sebagai orang yang lumayan tertib, lumayan tapi kadang juga malas. Terus saya juga suka meneliti, kadang kepo sekali sama satu hal. Jadi terus selain itu saya juga sosial. Iya. Karena saya lebih tertarik dengan pekerjaan yang ada interaksinya dengan orang lain. Berarti Rara tadi sama dengan Aisyah juga, konvensional dengan sosial karena kalau Rara di sini orangnya suka bekerja dengan data dan cukup tertib. Kemudian kenapa sosial? Karena ini senang berinteraksi dengan orang lain. Oke. Jadi karena kita sudah melakukan tadi icebreaker kartu kartu dan Ibu perhatikan juga suasananya sudah sangat kondusif untuk kita masuk ke tahap berikutnya, ke tahap inti kegiatan kita. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk pada tahap inti kegiatan kita dan di sini saya akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke aktivitas utama kita. Nah, pertanyaannya, ketika kalian menghadapi suatu tantangan, apa yang memberikan kalian motivasi untuk tidak menyerah? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Aisyah? Oke, Aisyah. Kalau saya tuh kalau ada tantangan kan saya ada yang tujuanku mau bagaimana. Kalau tidak tercapai kan pasti sekarang itu motivasiku, tujuanku yang harus kucapai, jadi tidak mau menyerah sama itu atau tidak mau kecewakan orang tuaku. Kalau yang lain ada yang mau menyampaikan? Ya. Motivasiku itu untuk tetap meraih tujuanku dari orang tuaku yang selalu dukung Kak, teman-teman terdekatku,
keluarga terdekat pokoknya. Terus dari saya sendiri juga, karena kalau bukan dari saya sendiri nggak mungkin tercapai itu tujuan. Oke, bagus sekali ya. Jadi kalian di sini mempunyai motivasi baik itu dalam diri maupun dari orang lain seperti orang-orang terdekat, seperti keluarganya, teman dekatnya, seperti itu. Nah, jadi selanjutnya saya akan memberikan aktivitas cerita masa depan. Nah, di sini cerita masa depan di sini saya akan memberikan kalian beberapa pertanyaan, tapi sebelum itu kalian harus membayangkan diri kalian. Oke, siap semuanya? Siap. Jadi silakan kalian tutup mata kalian, tutup matanya. Nah, bayangkan kira-kira 5-10 tahun ke depan, apa yang kalian lakukan saat itu, apa yang kalian kerjakan, siapa yang ada di samping kalian. Apakah mungkin kalian melanjutkan pendidikan di bangku kuliah atau sudah bekerja. Sudah semua? Sudah membayangkan? Jadi saya minta apa yang kalian bayangkan tadi tuliskan di sticky note ini. Semuanya bawa pulpen kan? Dapat semua? Sudah. Tulis dulu. Dan di sini juga kalian tuliskan apa langkah yang akan kalian ambil untuk mencapai visi tersebut atau yang impian kalian di masa depan. Dan sudah kalian tadi bayangkan apa langkah yang akan kalian ambil. Oke, sudah semuanya? Belum? Belum. Sudah? Sudah semua? Sudah ya? Jadi apa yang sudah kalian tuliskan tadi, kita di sini mau mendengar sama-sama apa langkah yang akan kalian ambil untuk mencapai mimpinya kalian. Mungkin bisa dimulai dari Alaika. Iya, kan tadi apa tujuan kakak? Saya sudah membayangkan saya lagi traveling di dunia. Terus karena saya suka traveling, maka yang akan saya di dalam bayangan saya nanti yang akan saya ambil untuk bisa traveling terus keliling dunia, yaitu di dalam bayangan tadi ada perusahaan komunikasi perusahaan itu. Oke. Jadi di sini Alaika membayangkan dirinya sudah bekerja dan di mana pekerjaannya itu berada di luar negeri atau apa? Karena mau traveling kan? Pekerjaannya itu ada di perusahaan satelit ya. Oke. Kalau Vira bagaimana? Apa yang Vira bayangkan tadi dan apa langkah yang Vira ambil untuk mencapainya? Jadi kalau saya 10-15 tahun ke depan saya bakal lanjut S3 di Swiss, terus tinggal di sana sama keluargaku. Terus setelah S3 lanjut hidup jadi miliarder atau miliarder, terus yang suka traveling. Terus caranya saya wujudkan itu dengan bekerja keras, dengan tekad yang kuat, bahwa saya yakin saya bisa capai. Oke, bagus ya. Jadi kita membayangkan ini dirinya S3. Amin. Amin.
untuk mencapainya harus ada tekad yang kuat seperti itu. Nah, kalau Kayla bagaimana? Di sini saya baru itu tadi 5 tahun yang akan datang saya bagaimana? Mungkin saya masih menempuh S1 di kampus yang saya inginkan. Caranya itu langkahnya itu harus selalu berperan aktif di kampus dan sebagainya. Ya, jadi tadi Kayla membayangkan dirinya sudah ingin melanjutkan pendidikan di bangku kuliah dan untuk mencapainya Kayla harus berperan aktif untuk mencapai mimpinya. Oke, bagus sekali ya. Baik, kalau Aisyah bagaimana? Saya 5-10 tahun ke depan itu menyelesaikan S1, terus selesai S1 menikah sama lebih, terus jadi dokter. Kenapa lanjut ya? Jadi dokter sambil lanjut S2. Hidup bahagia. Yeay, amin. Hidup bahagia bersama keluarga kecilku. Amin. Langkahnya. Amin. Ya, untuk mencapainya bagaimana? Apa yang harus kita Ya, belajar giat, Iya. Caranya menikah sama lucu. belajar giat. Terus berdoa kepada Allah supaya bisa jodoh, terus Amin. Bagus ya kalau Aisyah di sini membayangkan dirinya melanjutkan sampai S2. Tadi Aisyah mau jadi apa ini? Jadi dokter. Dan membayangkan dirinya menikah sama ini. Siapa? Bonjui. Bagus sekali. Selanjutnya Isda. Kalau saya 5-10 tahun yang akan datang, ini melanjutkan pendidikan S2 di Al-Azhar, Syir, dan sebagai Jurusan bahasa Arab. ya jurusan sastra Arab, dan menjadi penulis sebagai pekerjaan sampingan. Adapun rencana yang akan saya lakukan untuk mencapai ke sana, yakni belajar giat dan mengikuti kursus bahasa. Karena itu bahasa Mesir kan itu yang dia dipakai. Bagus sekali ya. Jadi amin, masya Allah. Aisyah di sini membayangkan dirinya kuliah di Al-Azhar, dan langkah yang diambil itu dia harus mengikuti pelatihan seperti belajar bahasa Arab karena mau mengambil jurusan tersebut, dan intinya di sini Aisyah harus belajar lebih giat lagi untuk mencapainya. Kalau Rara bagaimana? Kalau saya di masa 5 tahun ke depan, saya akan melanjutkan S2 saya di Universitas Chulalongkorn atau salah satu universitas ternama di Thailand saat ini. Kemudian saya akan nonton konsernya Nanan, itu idola saya. Foto juga sama Nanan. Terus selanjutnya saya akan melanjutkan hidup sebagai mahasiswa di sana. Langkah yang akan saya lakukan untuk meraihnya yaitu saya akan belajar sebaik mungkin untuk mendapatkan beasiswa di Thailand. Bagus ya kalau Rara di sini mau melanjutkan kuliah di universitas ternama di Thailand, dan mimpinya juga mau bertemu dengan idolanya itu Nanon, dan untuk mencapainya ini harus belajar lebih giat. Bagus ya semuanya, kalian sudah mempunyai rencana atau langkah-langkah yang akan kalian ambil untuk mencapai mimpi-mimpi kalian. Semoga itu bisa tercapai nanti di masa depan. Amin. Untuk menambah pemahaman kita terkait topik layanan ini, akan ada PowerPoint yang akan saya tampilkan. Oke, jadi di sini pentingnya memilih karir yang sesuai dengan minat dan bakat yang ada dalam diri kita. Mengapa sih kita harus mengenali apa sebenarnya minat dan bakat kita? Jadi ketika kita mengetahui apa sebenarnya minat dan apa sebenarnya bakat yang ada dalam diri kita, nah ketika kita memilih suatu pekerjaan nanti atau memilih karir ke depannya, itu kita
tidak akan merasa lelah atau tidak akan merasa mudah putus asa, karena itu benar-benar sesuai dengan apa yang kita minati. Begitu. Itu sebaliknya juga, kalau misalkan kita memilih pekerjaan atau karir yang tidak sesuai dengan minat kita, maka kita akan lebih mudah lelah dan hidup ini merasa tidak puas karena tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan diri kita sebenarnya. Jadi perlu kita mempertimbangkan secara matang untuk merencanakan karir ke depannya. Nah, sama juga seperti kalau misalkan kita memilih jurusan nanti, nah, usahakan jurusan yang kita pilih itu kita tidak ikut-ikutan dengan teman, karena biasanya ada orang yang ikut-ikutan dan malah berhenti di tengah jalan seperti itu. Jadi kita harus benar-benar apakah memang kita cocok di sini, apakah memang sesuai dengan minat di sini, supaya ketika kita kuliah nanti kita bisa lebih bersemangat untuk menjalani perkuliahan tersebut. Dan adapun manfaat dari perencanaan karir ini di sini membantu kita untuk mempersiapkan dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang kita terima. Kemudian mengembangkan kepercayaan diri kita dan mengenal peluang-peluang yang akan kita jumpai. Kemudian juga dalam perencanaan karir ini kita bisa menentukan apa yang akan kita persiapkan di dalam menekuni karir tersebut. Selanjutnya ada juga karakteristik wirausaha. Jadi karakteristik wirausaha di sini ada beberapa. Yang pertama ada di sini kita harus berani mengambil resiko. Seorang wirausaha itu tidak takut untuk mengambil resiko. Kemudian ketahanan di sini apabila seseorang merasa usahanya itu tidak berjalan lancar, dia tidak mudah menyerah. Nah, ada juga di sini kemandirian di sini mampu mengambil inisiatif untuk mengembangkan usahanya, dan juga di sini ada inovatif di sini kita mampu berpikir kreatif, mampu mengembangkan ide-ide seperti itu untuk membuka suatu usaha. Nah, dan yang terakhir itu ada fokus pada tujuan. Wirausaha di sini memiliki visi dan tujuan yang akan mereka tetapkan. Dan terakhir di sini, bagaimana strategi dalam memilih karir yang sesuai dengan passionnya kita. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan informasi. Nah, di sini sangat penting untuk mengumpulkan informasi yang mendalam tentang berbagai pilihan yang akan kita ambil ke depannya. Dengan mempertimbangkan kemampuan diri kita, mempertimbangkan minat dan bakatnya kita bisa memilih karir yang relevan, yang membuat kita semangat untuk menjalaninya. Kemudian menyesuaikan dengan kemampuan minat dan bakat, seperti yang saya jelaskan tadi. Hal ini sangat penting untuk membuat kita lebih termotivasi dalam menempuh karir yang kita inginkan. Kemudian mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dan jangka pendek. Jadi kita harus mempertimbangkan apa dampaknya dari sebelum kita membuat suatu keputusan. Dan yang terakhir itu menganalisis faktor eksternal. Dan selain faktor internal, ada juga faktor eksternal yang perlu kita ketahui, yang dimana kita di sini perlu untuk memperhatikan juga seperti lokasi, seperti kondisi lingkungan ketika kita bekerja. Seperti juga kalau misalkan kita memilih universitas, kan ada tuh akreditasinya. Di situ kita pasti memilih yang unggul, yang akreditasi A seperti itu. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan beberapa hal penting terkait topik layanan kita, sekarang saya mau bertanya kepada kalian. Jadi pertanyaannya, apa keterampilan yang perlu kita kembangkan untuk mencapai karir yang kita inginkan? Siapa? Ada yang bisa menjawab? Oke. Harus manajemen waktu. Manajemen waktu. Karena Saya di sekolah sudah banyak sekali tugasnya, apalagi nanti kalau kerja atau kuliah. Jadi kita harus betul-betul manajemen waktu.
Oke, betul sekali ya. Dari Anita, katanya kita harus ini mengembangkan keterampilan manajemen waktu, karena dengan manajemen waktu kita bisa mengatur, mengelola berbagai kegiatan-kegiatan yang seharusnya menjadi prioritas kita. Nah, seperti tadi dikatakan, di sekolah ini sudah banyak nih tugasnya, dan itu pentingnya manajemen waktu, apalagi kalau kita itu mengikuti organisasi, kita harus pintar-pintar mengatur waktu. Oke, ada jawaban yang lain? Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana sih kita bisa memanfaatkan minat dan bakat kita dalam dunia wirausaha? Oke, silakan Nisha. Jadi kalau kita kerja dengan sesuai dengan minat dan bakat, pasti kita lebih semangat. Terus merasa kalau kan minat jadi tidak akan bosan dengan apa yang sudah dikerjakan. Betul sekali ya. Jadi apa yang harus kita lakukan itu, kita harus yang seperti saya katakan tadi sebelumnya, harus kita sesuaikan dengan minat, dengan bakat kita, agar kita menjalani suatu pekerjaan itu tidak merasa bosan dan lebih merasa termotivasi atau bersemangat. Di sini juga saya akan memberikan kalian kesempatan jika ada yang mau kalian klarifikasi atau masih ada yang belum cukup dipahami. Sudah. Baik, karena sudah tidak ada yang mau bertanya, tidak ada yang ingin dipertanyakan, dan mengingat juga waktu kita sudah hampir berakhir, karena kesepakatan kita tadi hanya 45 menit dalam satu kali pertemuan. Ibu menyampaikan kesan bahwa dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kalian semua sangat berpartisipasi aktif dan sangat bersemangat mengikuti kegiatan ini. Dan Ibu harap di sini kalian bisa mencapai dan menerapkan langkah-langkah untuk mencapai mimpi kalian, untuk menempuh karir yang diinginkan di masa depan. Dan di sini sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, Ibu akan membagikan LKPD dan nomor evaluasi hasil dari hasil kegiatan yang telah kita lakukan pada hari ini. Tapi LKPD-nya ini dan nomor evaluasi hasilnya akan kalian kerjakan di rumah dan besok dikumpulkan di ruang BK. Kita itu sebelum Jadi untuk LKPD-nya ada beberapa pertanyaan di situ. Kalian isi kalau kalian ingin melanjutkan pendidikan di bangku kuliah, isi yang di bagian atas. Tapi untuk melanjutkan langsung bekerja, isi yang di bagian bawah. Dan untuk lembar evaluasi hasil itu kalian kerjakan untuk ini agar kami ketika memberikan layanan itu, apakah kami ingin mengetahui apakah layanan yang saya berikan itu sudah efektif, dan di sini untuk bisa mendapatkan umpan balik dari kegiatan yang telah kita lakukan. Jadi sebelum kita akhiri juga, saya mau ada yang merefleksikan apa yang kalian dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok ini. Ada? Oke, Aisyah. Dari kegiatan ini kan tadi kita sudah tes dari kepribadian, saya itu bisa lebih tahu ternyata juga kepribadianku seperti itu. Bisa kalau kenapa memilih pekerjaan bagaimana sama itu yang Aktivitas tadi.
dan masa depan. Cerita masa depan ya aktivitasnya. Itu bisa kak, jadi bisa kak. Jadi nanti mau bikin masa depan jadi bisa kak lebih berusaha lebih keras supaya tercapai misalkan. Oke, bagus ya. Jadi yang bisa Aisyah dapatkan dari kegiatan bimbingan kelompok ini dan mungkin dari teman-teman yang lain juga dari tes dasar tadi. Tes dasar tadi membantu kita untuk mengenal diri kita lebih dalam, mengetahui apa sebenarnya minat dan bakat kita, dan juga dari aktivitas cerita masa depan kita bisa tahu apa, kita bisa memikirkan apa langkah-langkah yang akan kita ambil untuk mencapai visi tersebut, apa yang kita impikan. Dan untuk di sini juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas antusiasnya dari kalian semua mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Dan untuk evaluasi tindak lanjutnya, apabila masih ada yang membutuhkan dukungan tambahan dari saya, kita bisa bertemu di konseling kelompok. Sebelum kita tutup, saya mau ada satu orang yang memimpin doa sebelum kita selesai. Sebelum menutup acara hari ini nanti ada doa. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Sekian kegiatan kita pada hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.